Cinta tanah air adalah perasaan yang sangat halus dan dalam di hati manusia. Bahkan cinta tanah air itu timbul daripada iman yang sejati. Dan karena cinta itulah orang berani memberikan segala pengorbanan. Karena cintanya kepada tanah air, orang sudi hidup sengsara, sudi dibuang, dibunuh, diazab dan disiksa. Karena cinta tanah air, orang sudi bahkan memandang murah harga maut. Tanah air harganya lebih mahal, sebab itu mereka sudi menebusnya dengan jiwanya sendiri. Nilai nyawa menjadi murah buat menebus tanah air, dan mati adalah bukti cinta yang sejati. Mengapa Musa bersemedi di atas bukit Tursina? Ialah karena dia ingin kaumnya Bani Israel terlepas dari perbudakan Fir'aun dan pulang ke tanah airnya yang asli, tanah Palestina. Cita-citanya berhasil dan bangsanya dapat diseberangkan melalui Laut Kuzum sesudah laut itu dibelah. Dan setelah dia dekat ke tanah Palestina, dari puncak sebuah bukit dapatlah dia menunjukkan kepada bangsanya, itulah tanah yang telah dijanjikan buat kita, telah terbentang di hadapan mata kita. Tetapi sayang, sebelum ia dapat membimbing kaumnya ke tanah pusaka yang telah ditinggalkan beratus tahun itu, Musa wafat di atas bukit itu. Berapa banyaknya pecinta-pecinta tanah air yang berjuang dengan cita-cita besar untuk kebahagiaan tanah airnya. Padahal sebelum cita-citanya sampai, dia menutup mata, dia tewas, namun yang datang di belakang tidak juga jera-jeranya. Ia merasa puas dengan kematian itu. Moga-moga pengorbanan yang diberikannya menambah seuntai kalung yang akan digantungkan pada leher Ibu Pertiwi, menambah kekayaan sejarahnya yang gilang gemilang. Wahai segala pecinta tanah air yang telah tewas sebagai korban dari cintanya, di manakah engkau sekarang, Imam Bonjol? Engkau tiada sempat melihat bagaimana pada tanggal 17 Agustus 1945 cucumu memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di mana engkau Gusti Pangeran Abdul Hamid Diponegoro? Engkau tiada hadir ketika bendera yang engkau kibarkan dahulu dikibarkan kembali lebih 100 tahun setelah engkau wafat oleh anak cucumu. Di mana engkau pahlawan-pahlawan yang tiada terkenal, yang bekerja di tempat-tempat yang jauh dan tersembunyi, tewas pun dengan tiada dikenal orang pula? Di mana engkau? Rasa cinta dan suri tauladan yang tuan-tuan tinggalkan tetap menjadi penuntun kami dalam melanjutkan perjuangan menuju kemerdekaan, kebahagiaan, dan ketinggian tanah air kita. Cinta sejati tidaklah meminta balas jasa. Setinggi-tinggi pengorbanan yang kita berikan buat persada ibu tidaklah lebih daripada kewajiban. Kita cintai dia dan kita berkorban lantaran cinta adalah sekadar kekuatan dan daya upaya yang ada pada kita. Tanah air tidak akan menolak bakti putranya jika dia sudi menerima khidmat Soekarno-Hatta dengan pengorbanan-pengorbanan yang besar, khidmat Syahrir dengan ciptaan linggar jatinya, jika diterimanya khidmat Sudirman yang berjuang walaupun paru-paru tinggal sebelah, jika diterimanya khidmat Syafruddin yang hidup di rimba dan gunung berbulan-bulan melanjutkan perjuangan, tentu bunda tercinta tidak akan menolak persembahan Pak Tani di sawahnya, nelayan di laut yang luas, saudagar kecil yang berjalan kaki, membawa dagangan kecil, mendaki gunung menuruni jurang, menolong perhubungan di antara satu daerah dengan daerah yang telah terputus. Bertambah miskin putranya, miskin dengan pengorbanan, karena tiada upaya, sayap pendek terbang hendak tinggi, harta tak ada ingin mengikuti dunia orang. Namun ibu tetap kasih kepada putranya yang demikian nasibnya, tiada kurang dari kasihnya akan putranya yang kaya. Di dalam mencintai tanah air,
Salahlah kalau orang meminta balas jasa, sebab tanah air yang berjasa kepada kita, bukan kita yang berjasa kepadanya. Bukankah di atas persadanya kita telah dianugerahi hidup? Tanah airnya hanya dapat memberikan kepada kita kepahitan, kegetiran, kehausan dan kelaparan. Kadang-kadang terbuang jauh, tergantung tinggi. Kadang-kadang kita yang memulai dan anak cucu yang mengambil hasil. Balasan bagi kita hanya satu, yaitu kepuasan jiwa melihat tanah air itu jaya kembali. Kepuasan hati melihatnya sehat, duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan bangsa yang lain. Kepuasan hati melihat benderanya berkibar, Dewan Perwakilan bersidang membicarakan nasib sendiri dan maslahat sendiri. Kepuasan hati melihat kita telah mempunyai presiden dari kita dan untuk kita. Sesudah itu, puaslah kita menutup mata. Karena kepuasan yang untuk badan kasar tidaklah akan ada di dunia ini. Bila cinta tanah air telah mendalam, mesti dalam kepapaan dan penderitaan, badan terasa dalam surga juga. Ada rupanya dalam dunia ini beberapa nikmat jiwa yang tiada dapat dikatakan, tapi hanya dapat dirasakan. Cobalah misalnya engkau berdiri di satu tanah lapang, bersama-sama beribu-ribu bangsamu. Waktu itu dengan perlahan-lahan, bendera tanah airmu, lambang kesatuanmu berkibar di tiangnya. Sementara itu, lagu, musik, dan nyanyian sayu gembira terdengar pula. Ampun Tuhan, pernah air mataku titik iring gemiring tiada tertahan-tahan. Jauh ingatan melayang ke zaman-zaman yang lampau, seakan-akan terbayang sekaligus kebesaran yang telah lama terpendam dalam safhat sejarah bangsaku. Seakan-akan terbayanglah Sri Tribuana yang bersemayam di atas bukit Siguntang Mahameru, pusat Sriwijaya. Wazir besar Demang Lebar Daun sedang duduk bersimpuh menanti titah. Seakan-akan terbayang-bayanglah Maharaja Hayam Wuruk bersemayam di Majapahit. Patih Gajah Mada sedang menjunjung diri, memohon diri akan berangkat ke rantau takluk yang jauh dengan pelana kencana kebesaran. Seakan-akan terbayanglah Sultan Mansur Shah Raja Malaka menitahkan Laksamana Hang Tuah menyiapkan armada akan bertolak ke benua Cina, membalas kunjungan utusan Maharaja Putra Langit itu. Bendahara Sri Maharaja tengah memberikan pertimbangan beliau. Seakan-akan terbayanglah Daulat Bunda Kandung bersemayam di dalam istana Pagaruyung di atas tahta Majun Alam, di bawah Dewangga yang bermisir. Di tingkat kedua duduk putra tercinta Raja Adat. Di tingkat ketiga nampak besar Ampat Balai dengan serba kebesarannya. Akan melepas cindur mato berangkat ke Tanjung Sungai Ngiang. Seakan-akan terbayang Sri Iskandar Muda, mahkota alam Sultan Aceh Darussalam, menjatuhkan titah menyusun angkatan perang akan berangkat ke Selat Malaka melawan Portugis. Sang Saka, kata hatiku di dalam sedu sedanku, akhirnya setelah melalui bermacam-macam penderitaan, engkau naik juga ke tiangmu. Sesudah menyelami lembaran-lembaran sejarah yang lama, teringatlah hasil yang dicapai sekarang, dan terkenang pula garis cita-cita yang akan ditempuh kelak. Sesulit-sulit penderitaan batin, karena jauh lagi yang akan ditempuh, dan langit senantiasa diliput mega mendung. Tiba-tiba kedengaran seorang anak bernyanyi Indonesia Raya, ciptaan W.R. Supratman untuk bangsanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Ah, hilang segala syakwa sangka, hilang cemburu dan dengki, hilang segala kepayahan dan kesulitan. 17.000 pulau
250 juta manusia. Semuanya adalah bangsaku, senasib seperuntungan dengan daku. Di mana lagi perpecahan, di mana lagi perebutan pengaruh, Indonesia hanya satu.